Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris Widyo Nugroho di video mata kuliah material teknik di bagian 2 dari sifat mekanik material. Di video yang terdahulu kita sudah membahas sifat-sifat mekanik dari suatu material, yaitu sifat elastisitas, plastisitas, kekakuan, kekuatan, keuletan, kegetasan, ketangguhan, kekerasan, rangka, dan fatik. Nah, di dalam sifat mekanis itu ada pengujian untuk mengetahui besar dari sifat-sifat itu. Nah, secara umum sifat-sifat itu bisa diuji dengan beberapa pengujian. Nah, sebagian besar dari sifat itu bisa diketahui dengan melalui pengujian tarik. Dari pengujian tarik kita bisa mengetahui elastisitas, plastisitas, kekakuan, kekuatan, keuletan, kegetasan, dan sebagian ketangguhan. Kemudian untuk yang kekerasan ada pengujian kekerasan, rangka ada pengujian grip, kemudian fatik ada pengujian fatik. Nah, untuk pengujian tarik ini adalah salah satu uji mekanik yang bertujuan untuk mengetahui respon material terhadap beban tarik, di mana material diberi beban tarik sampai putus. Nah, spesimen untuk uji tarik itu bisa berupa plat, bisa juga berupa silinder. Nah, hasil dari pengujian tarik ini berupa grafik atau kurva tegangan-tegangan, di mana dinyatakan nantinya hasil dari uji tarik itu yang pertama adalah kita akan mendapatkan kurva tegangan-tegangan. Kurva itu terdiri dari dua sumbu. Yang satu adalah sumbu vertikal yang menyatakan stres atau tegangan. Kemudian sumbu horizontal itu yang menunjukkan strain atau regangan. Nah, kurva tegangan-tegangan ini bisa menunjukkan material itu apakah bersifat getas ataupun ulet. Nah, dari kurva tegangan-tegangan itu kita akan bisa lihat bahwa ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah di daerah linier. Jadi kurva ini pada waktu material diberi beban tarik, maka di daerah pertama adalah daerah linier. Di daerah linier itu artinya ada daerah elastis, di mana terjadi deformasi elastis yang bersifat reversibel. Ketika tegangan itu dihilangkan, material akan kembali ke dimensi semula. Nah, biasanya regangannya kecil, kecuali untuk bahan-bahan polimer. Kemudian berikutnya adalah di daerah plastis. Nah, di antara daerah plastis dan elastis ini ada namanya daerah luluh atau tegangan luluh. Nah, untuk logam biasanya ada dua tipe. Yang satu adalah kurva tegangan-regangan yang memiliki daerah yield atau daerah luluh yang jelas, dan yang satunya adalah daerah dengan tegangan luluh yang tidak nampak nyata. Nah, di daerah yang mempunyai material yang mempunyai tegangan luluh nampak nyata, itu misalkan pada baja karbon rendah. Sementara untuk baja karbon tinggi dan aluminium paduan itu biasanya tegangan luluhnya tidak nampak nyata. Nah, setelah daerah luluh, maka di atasnya itu adalah daerah plastis, yaitu atau daerah non-linier. Nah, daerah ini sering dinamakan daerah terjadinya deformasi plastis. Artinya dia irreversible. Ketika tegangan dihilangkan, material tidak akan kembali ke dimensi semula. Jadi ada deformasi permanen. Nah, setelah di daerah plastis ini, kemudian akan ada tegangan yang paling tinggi atau tegangan maksimum, itulah yang sering dinamakan kekuatan tariknya. Nah, setelah dari tegangan maksimum, kemudian kalau beban itu diberikan terus, maka pada satu titik itu akan terjadi pengecilan setempat atau yang sering dinamakan necking.
Nah, di daerah necking itulah mulai terjadi patah. Nah, sekali lagi di daerah elastis itu akan diperoleh namanya modulus elastisitas. Kemiringan dari kurva tegangan-regangan di daerah elastis itu menunjukkan modulus elastisitas. Kemudian dari kurva tegangan-regangan itu untuk beberapa material itu tipikal. Misalkan untuk logam, itu akan nampak jelas ada daerah elastis, kemudian daerah plastis, ada maksimum, kemudian daerah patah. Sementara untuk daerah plastik itu hampir semua itu adalah daerah nonlinear. Jadi dengan regangan yang sangat besar. Kemudian elastomer itu hampir sama dengan tipikal untuk kurva tegangan-regangan seperti material plastik. Kemudian yang berikutnya itu adalah untuk bahan keramik, gelas, dan beton atau konkrit itu menunjukkan ciri khas material yang brittle atau material yang getas. Nah, di situ tampak bahwa tidak ada daerah plastis, sehingga daerah patah itu tidak melalui daerah plastis. Demikian materi tentang sifat mekanik material di bagian pengujian tarik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.